Bagaimana keadaan kalian di rumah? Kalian berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Tapi kalau ada di antara adik-adik yang saat ini sedang mengalami sakit, adik-adik bisa menghubungi Karirin atau juga kakak sekolah minggu yang lain supaya kita sama-sama mendoakan adik-adik. Nah, bagaimana dengan ujian kalian? Karirin berharap semuanya lancar ya adik-adik, dan adik-adik tetap semangat apapun hasilnya, karena ujian itu bukan untuk menguji kepintaran kalian, tapi untuk melatih kalian dalam mengerjakan soal dan juga menyelesaikan masalah. Jadi tetap semangat ya adik-adik, jangan berkecil hati. Nah, kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Seperti biasanya kita akan mengawalinya dengan doa. Yuk, kali ini mengajak adik-adik mengambil sikap berdoa, buka tangan, tutup mata, dan kita satukan hati kita, pikiran kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami anak-anak-Mu datang kembali kepadamu di hari Minggu yang indah ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami untuk datang bersekutu dan beribadah kepadamu. Pimpinan serta ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus menuntun kami supaya kami boleh beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Adik-adik, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyanyi dengan sukacita, Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, yang judul berikutnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kalau adik-adik sudah dapat bagian Alkitabnya, sekarang taruh dulu Alkitabnya. Kita akan bersama-sama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus dalam kita belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang kepadamu. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berkuasa untuk menuntun kami, sehingga kami boleh lebih tenang, lebih tertib, lebih fokus, dan lebih terkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga hari ini Tuhan, supaya bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita mulai ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang,
yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Adik-adik yang terkasih, cerita Alkitab yang sudah kita baca tadi merupakan suatu kisah yang sangat indah, di mana untuk pertama kalinya para murid melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang lumpuh setelah hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, orang lumpuh ini setiap hari duduk di pintu gerbang bait Allah yang bernama pintu gerbang indah. Dia ke situ duduk meminta-minta kepada orang yang datang untuk beribadah di bait Allah. Bait Allah, adik-adik, adalah tempat beribadah bagi orang Yahudi. Kalau adik-adik dan Karirin beribadahnya di gereja. Nah, bagi orang Yahudi, orang yang cacat seperti orang lumpuh, orang buta, itu adalah orang-orang yang dianggap berdosa, sehingga dia tidak layak untuk masuk ke dalam bait Allah untuk beribadah. Itulah kenapa orang lumpuh tadi hanya duduk di depan pintu gerbang bait Allah dan meminta-minta di situ. Sebab dia juga mungkin tidak punya pekerjaan lain, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Nah, ketika Simon Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah untuk beribadah, orang lumpuh itu sudah ada di situ. Dan kemudian Simon Petrus melihat dia. Orang lumpuh ini hanya tertunduk, adik-adik, sambil meminta-minta, dia menundukkan kepala. Itu sebabnya karena dia juga menyadari dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, orang yang najis, orang yang kotor, orang yang tidak layak, tidak seperti dengan orang-orang lain yang datang beribadah kepada bait Allah. Mereka dianggap orang-orang yang kudus sehingga mereka boleh datang beribadah ke bait Allah. Itulah kenapa orang lumpuh tadi meminta-minta sambil menundukkan kepala. Lalu ketika Simon Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh itu, dia menyuruh orang lumpuh itu untuk mengangkat kepalanya. "Lihatlah kepada kami," kata Simon Petrus. Lalu orang lumpuh ini pun mengangkat kepalanya, adik-adik. Lalu dia melihat kepada Simon Petrus dan Yohanes dengan harapan bahwa Simon Petrus dan Yohanes akan memberikan dia
uang atau sesuatu yang bisa diberikan kepadanya. Nah, apa yang terjadi? Apakah Simon Petrus memberikan orang lumpuh itu uang? Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang meminta-minta di tengah jalan atau di pinggir jalan atau dimanapun kita bertemu adik-adik, biasanya kita memberikan dia uang, lalu dia pun pergi. Nah, Simon Petrus katakan gini kepada orang lumpuh tadi, aku tidak punya uang. Ayat yang ke-6, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Apa yang diberikan oleh Simon Petrus dan Yohanes kepada orang lumpuh itu adik-adik? Kalau bukan uang, apa lagi yang diberikan? Yuk sama-sama kita lihat ayatnya yang ke-6b. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Simon Petrus tidak memberikan uang atau pakaian atau apapun kepada orang lumpuh itu, tapi dia menyuruh orang lumpuh itu untuk berjalan. Lalu Simon Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu pun berdiri adik-adik. Seketika itu juga, pada saat Simon Petrus katakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah, seketika itu juga kaki orang lumpuh itu dan telapak kakinya menjadi kuat sehingga ia berdiri. Wah, orang lumpuh itu pasti senang sekali akan adik-adik. Ia berdiri. Ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Simon Petrus ke dalam bait Allah. Orang lumpuh itu sangat senang. Ia langsung melonjak, ia langsung berjalan kian kemari, melompat-lompat sambil mengikuti Simon Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia tidak lagi kotor, ia tidak lagi dianggap berdosa karena ia sudah sembuh sehingga dia boleh masuk ke dalam bait Allah. Orang lumpuh ini mengikuti Simon Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah bukan dengan berjalan biasa saja adik-adik. Saking senangnya dia berjalan sambil melompat-lompat dan memuji nama Allah. Orang-orang yang ada di sekitar itu pun melihat dia dan sangat takjub, sangat kaget, sangat heran melihat dia yang mereka tahunya setiap hari datang untuk meminta-minta di situ, yang diangkat, yang datang ke bait Allah dengan diangkat dan diusung, tiba-tiba dia bisa berjalan kembali. Itulah yang membuat orang-orang sangat kaget melihat dia. Nah adik-adik, apakah Simon Petrus punya kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh tadi? Kalau adik-adik sakit, siapakah yang paling berperan dalam kesembuhan adik-adik? Papa, mama, atau dokter? Semuanya benar ya adik-adik. Papa, mama punya peran yang sangat besar bagi kesembuhan kita. Papa, mama lah yang merawat kita, membawa kita ke dokter supaya kita bisa diobati. Tapi apakah dokter itu juga yang menyembuhkan kita? Tidak ya adik-adik. Bukan papa, mama, atau dokter, atau bukan Simon Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh tadi. Tapi ayatnya yang ke-6 tadi, dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu. Itu artinya apa adik-adik? Nama Tuhan Yesus itu bukan sembarang nama ya adik-adik. Nama Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk menyembuhkan. Itulah kenapa kalau kita berdoa, atau misalkan Bapak Pendeta di gereja berdoa, atau Papa Mama kita berdoa, selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus itu punya kuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat kita sakit, dalam nama Tuhan Yesus juga kita bisa dipulihkan, bisa diberi kekuatan, bisa diberi jalan keluar kalau punya masalah, bisa dituntun untuk bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus juga bisa membuat kita fokus
fokus dan tenang dalam belajar. Dan nama Tuhan Yesus itu punya banyak kuasa. Simon Petrus, papa, mama, dan dokter tidak bisa menyembuhkan kita, tapi mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, sama seperti Tuhan memakai Simon Petrus tadi untuk menyembuhkan orang lumpuh. Nah, hari ini kita belajar untuk semakin percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa jangankan kepada Tuhan Yesusnya, namanya saja, nama Tuhan Yesus saja berkuasa, apalagi kepada Tuhan Yesus sendiri. Percayalah pada Tuhan Yesus saja, pada nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita, atas kesembuhan kita kalau kita sedang sakit. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang menyembuhkan. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sebagai Allah yang menyembuhkan disebut dengan Yehovah Rafa. Ada banyak nama-nama lain dari Allah di dalam Alkitab. Kita akan pelajarinya bersama-sama dalam konten yang akan Kak Ririn sajikan untuk kalian. Demikian firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Semoga firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk semakin percaya, semakin mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita akan sama-sama melanjutkan ibadah kita yang akan dipimpin oleh Kak Angel. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat ya adik-adik. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indah namanya, pengharapan dunia. Indah namanya, suka surga yang bakal. Indah namanya, pengharapan dunia. Indah namanya, suka surga yang bakal. Indah namanya, pengharapan dunia. Indah namanya, suka surga yang bakal. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, saya juga dan kamu, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, saya juga dan kamu, sayang semua, sayang semua. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ririn. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya Kak Angel mau mengingatkan kepada adik-adik di rumah atau mama dan papa yang ingin memberikan persembahan, boleh diantarkan ke gereja langsung atau dikirimkan melalui kris yang tertera di layar.
dengan catatan persembahan untuk Komisi Anak dan Remaja. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, nanti Kak Angel akan pimpin doanya, lalu dilanjutkan dengan doa Bapa kami bersama-sama, lalu kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Hingga saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya apa yang telah kami dengarkan tadi dapat terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi juga Tuhan kami akan berpisah dan akan melanjutkan kegiatan kami yang lainnya. Kiranya Tuhan yang menyertai kami agar apa yang kami lakukan dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, kiranya Tuhan yang mengampunkan segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan tetap ditonton ya video sekolah minggunya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.